AC error E6. Bang, AC baru saya belum muncul E6 di tampilan suhu. Bagaimana cara memperbaikinya? Karena nggak ada angin sama sekali, nggak ada angin dan dingin. Nah, ini untuk teman-teman yang mengalami AC error E6, nggak ada angin sama sekali. Jadi pada saat teman-teman hidupin, ini nggak ada angin sama sekali dari fan ini, dari kipas ini. Ini cara mengatasinya ya, teman-teman. AC yang error E6 itu trouble-nya itu di seputar fan, seputar kipas ya, seputar kipas. Di sini kipas ini ada yang pertama penyakitnya itu kapasitor fan, lalu dinamo fan, lalu kabel-kabel seputar PCB atau modul ini. Nah, ini cara ngatasinnya, kita praktekin ya teman-teman, kita praktekin. Yang pertama teman-teman cabut stop kontaknya, stop kontak power listrik AC-nya cabut, matiin atau cabut sekalian biar aman ya. Kalau teman-teman masih ragu, cabut sekalian. Lalu teman-teman arahkan ke indoor, buka casing ini, buka ya. Ini kalau di Panasonic kayak gini bukanya, atau kalau teman-teman entah LG entah apa AC-nya, buka. Intinya udah skrupnya udah ada ya, tinggal buka. Oke. Jika AC-nya error E6, tidak ada angin sama sekali, itu simpel banget teman-teman. Setelah dibuka, nah sekarang teman-teman fokus ke sini. Ini ngalangin ya, apa namanya tuh, bisa digeser nggak ini stiker ini? Wah udah nggak ada, nggak bisa. Bisa lah ya, sedikit kita tinggiin dulu sedikit. Mana nih? Tinggiin dikit dulu, tinggiin lagi. Sebentar teman-teman, kita tinggiin tripodnya. Nah gitu ya. Setelah ditinggiin, terus kita hidupin lampunya. Nah jadi jelas. Deketin lagi dikit lagi. Oke, sekarang teman-teman fokus ke arah area PCB. Ini apa ini? Error E6, angin nggak ada sama sekali. Nah, buka. Entah sih teman-teman itu merek apa, mau LG, Panasonic, mungkin sama kayak gini, atau ya Mitsubishi, atau TCL, atau Media, atau yang lainnya, atau Gree. Intinya sama kayak gini ya. Buka, kalau Panasonic sih gampang ya, tinggal buka pengamannya ini. Lalu ini. Lalu ini. Ini jangan khawatir, ini udah dicabut ya stop kontaknya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicabut dulu, jangan nggak dicabut demi keamanan teman-teman, ke setrum nanti ya. Di sini area ini itu area listrik semua kalau nggak dicabut ya. Nah, setelah itu teman-teman tarik, keluarin papan PCB atau modulnya ini. Nah, teman-teman cari benda yang kayak gini, benda yang kayak gini nih. Oh enggak, teman-teman pertama lihat dulu kabel-kabelnya ya. Pertama lihat, amati pelan-pelan, ada nggak kabel-kabel yang putus, terutama kabel yang ke arah dinamo. Ini arah dinamo nih. Dinamo itu apa? Dinamo fan ini loh, kipas. Lihat dulu ada kabel-kabel putus nggak gitu ya. Nih. Biasanya ke sini nih. Ada yang putus, kalau ada yang putus itu disambung. Sambung sesuaikan dengan warnanya. Warnanya itu sama semua ya. Putih-putih, maksudnya nggak ada yang sama. Jadi jangan khawatir ketukar. Kalau merah ya ke merah, biru ya ke biru, sambung lagi. Cukup disambung aja teman-teman. Nah, jangan teman-teman nggak tahu hal ini. Cuma gara-gara kabel putus saja nanti teman-teman bisa keluar uang 700.000. Oh ini Pak, ini PCB-nya error nih, rusak nih. Harus ganti PCB nih, satu set, 1,5 juta. Padahal cuma kabel doang putus ya kan. Nah ini jangan sampai kayak gitu ya. Ganti PCB, ganti modul 900, padahal cuma kabel doang putus. Jadi teman-teman harus tahu. Pokoknya
Yang pertama lihat kabel-kabel, area-area kabel ini ada yang putus nggak? Kalau ada yang putus sambung. Lalu kalau misalkan nggak ada yang putus, wah aman nih kabel-kabel. Lalu teman-teman cari benda yang kayak gini. Nih. Atau mana lagi? Nih, kayak gini. Pokoknya kayak gini ya. Kotak kecil hitam kayak gini. Kotak kecil hitam. Ini apa namanya bang? Ini adalah kapasitor. Ini kapasitor ya. Jadi dia ini menyimpan listrik. Dia ini untuk menggerakkan pertama kali motor dinamo. Motor dinamo apa? Motor dinamo kipas ini, kipen ini ya. Kipas AC ini. Kan dalam ini ada kipas nih. Di balik EPAP ini kan ada kipas nih. Nah, motor dinamo posisi di sini nih, di bawah, di belakang PCB ini. Nanti kita buka juga ya, karena itu bagian dari penyebab error E6. Nah, kalau di LG PC nah tarik aja ya, keluarin. Kalau di LG itu enak ya. Biasanya dia pakai ini, ke soket kayak gini. Jadi tinggal cabut soket. Nah, kalau di Panasonic itu dia nempel, teman-teman ya. Dia nempel nih. Ini PCB ya nih. PCB. Nah, cari yang badannya itu ada tulisan. Kalau di sini kan ada tulisan tuh, ini udah kehapus teman-teman, udah kehapus ya. Biasanya 1 UF. 1 UF itu maksudnya 1 mikrofarad ya. UF itu bacanya mikrofarad. Nah, kalau ini punya LG nih, 0,9 mikrofarad. Kalau LG pakai 0,9 ya, 0,9 mikrofarad. Tapi gue mau ganti dengan yang 1 mikrofarad bang, boleh nggak? Ya boleh, kalau misalkan nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, misalkan 0,9 ke 1 atau 1,2 nggak apa-apa, masih bisa. Ya jangan terlalu gede juga, misalkan teman-teman ininya 0,9 atau 1 mikrofarad, terus teman-teman pakein yang 2 mikrofarad gitu ya, itu terlalu jauh, jangan ya. Nah, kalau di Panasonic itu ini teman-teman. Nih, 1,5 mikrofarad. Dia nempel ya, nempel di solder. Makanya kalau di Panasonic itu sebenarnya jarang sih ya, kerusakan kapasitor ini jarang. Sebenarnya yang paling sering itu LG, apa namanya, yang rusak kapasitor ini. Ya walaupun ada aja, sama aja ya. Di Panasonic juga ada aja kerusakan, bisa saja kerusakan di kapasitor ini. Tapi kalau di Panasonic itu sebenarnya bukan di sininya, bukan kapasitornya kelemahannya, tapi di motor dinamonya sering kemasukan semut atau kotoran. Motor dinamo itu yang mana nih? Sebentar ya. Nih, motor dinamo tuh kayak gini. Yang putih nih, yang putih bulat ini ya. Nih. Nah, kalau di Panasonic itu sering kemasukan semut, dalamnya kotoran. Nah, sensitif kalau Panasonic itu dia masuk air sedikit, semut sedikit, kotoran sedikit, di error. Nah, kalau misalkan memang benar kerusakan di sini, ya kalau memang posisinya di solder ini, ya mau nggak mau teman-teman harus buka solderan ini ya. Buka solderan ini nih kakinya. 1, 2 ini ya, buka. Terus teman-teman pasang sama kayak gini ya, pasang. Oke, sekarang oke, anggaplah bukan kapasitor ya. Kita lanjut ke penyebab berikutnya E6 ini, yaitu motor dinamo. Nih, kalau LG kayak gini ya gampangnya. Motor dinamo. Nah, kalau motor dinamo gimana bang caranya? Nah, teman-teman buka. Kalau motor dinamo ya. Sebentar, sekalian gue rapiin dulu ya. Rapiin dulu ini kabel-kabelnya, biar nggak kerja 2 kali. Oke, lihat semua di seputar PCB ini kabel-kabel apa aja, mau kabel termis kayak termis ada yang putus ya, sambung ya, disambung ulang aja. Emang termis bisa juga bang penyebab error E6 ya, bisa aja. Termis juga bisa ya. Ini kemana sih, lupa, sering lupa. Oh ya begini nih. Nah, terus tutupnya lagi ini. Nah, Panasonic ini cuman kaleng gini aja pengamannya ya. Jadi kalau misalkan dia longgar, cukup teman-teman penyokin dikit. Sit, sit, sit. Nah, jadi dia kuat lagi. Ini pengaman biar nggak dimasukin tikus-tikus AC, tikus-tikus kepala hitam. Nggak mas, tikus beneran ya, tikus nining. Tikus kepala hitam biar kata di borgol, di gembok juga tetap aja bisa masuk dia. Nah, ini. Nah. Kok ditutup sih, kan kita mau buka baut. Buka PCB. Oke, kita harus keluarin dulu teman-teman. PCB ini keluarin ya, PCB keluarin. Nah, caranya kalau di Panasonic ini.
di Panasonic itu ada baut, pokoknya sama aja sih sebenarnya, intinya mau buka PCB itu teman-teman cuma lihat baut skrup pengaman ini satu dua tiga di dalam ini nih, tiga empat di sini. Nah ini yang perlu teman-teman buka ya. Oke, mana itu? Tapi punya gue bukan Panasonic bang, ya sama aja intinya kayak gini lah ya, walaupun beda, paling ya beda-beda posisi skrupnya aja. Kalau Panasonic di sini, misalkan LG atau apa di bawah sini kayak gitu. Kalau SAP itu, Thailand itu cuma satu deh, kalau nggak salah skrupnya itu di bawah sini, cuma satu deh. Lalu penguncinya di atas sini. Mana sih lubangnya? Semalam nyari lubang gampang banget teman-teman, sekarang susah nih. Nah, Kak, yang ini magnetnya kurang, mana yang panjang? Skrup ini juga buka. Magnetnya udah habis, sebentar teman-teman, cari yang magnetnya kuat. Ini kuat nggak? Ya sama aja. Yang panjang mana ya? Ada obeng panjang. Dia skrupnya kuat. Obeng di mana kau obeng? Alah, susah cuy. Nah gitu ya. Ini termis teman-teman lepas dulu ya. Termis ini ya bisa dengan cara begini. Ini juga termisnya lepas. Nah, terus teman-teman begini ini. Kalau Panasonic, oh ini. Panasonic itu ada penghalang kabel-kabel ini teman-teman nih. Dia pasti nyangkut nanti. Tapi diginiin bisa nggak ya? Kalau misalkan bisa diginiin. Nyangkut di kabel teman-teman. Jadi kabel-kabel ini harus dibuka teman-teman, ini ngalangin dia. Ribet bang ya, memang begitu, jadi harus pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja, sabar aja. Teman-teman mau ribet apa mau isi dompetnya terkuras? Kalau mau terkuras ya nggak apa-apa, udah terkuras dibohongin pula. Kalau gue sih nggak ikhlas ya. Kalau terkuras jalurnya bener ya nggak masalah, tapi kalau udah terkuras dibokisin juga, aduh rasanya gimana gitu. Nah gitu. Oh ya, ini kabel yang ke dinamo nih ya, dinamo nih lepasin aja nih. Nah, ini yang ke arah dinamo nih, ini kabel ini. Teman-teman buka aja tuh kayak gitu, tarik aja nggak masalah nih. Nah ya, kalau misalkan ini mau ngalangin juga buka aja, tapi jangan udah biarin penghalang. Nah inilah yang namanya motor dinamo ya, motor dinamo, tapi dia masih nyangkut di fan-nya, nyangkut di daun fan-nya teman-teman. Oke, daun fan-nya di mana teman-teman? Ke sini, ke bawah sini. Nah kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, kalau di Panasonic itu buka ya, talang airnya bisa dibuka. Kalau Panasonic talang airnya bisa dibuka.
Sebentar kita buka dulu talang airnya. Mana tes pen? Kalau di Panasonic gitu ya, bisa dibuka talang airnya. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan kuncinya. Gimana caranya ya biar teman-teman bisa kelihatan. Sebentar saya lepasin dulu kan ya. Ini pakai lampu HP. Nih. Nah, teman-teman ke pojok ini ya. Ke pojok ini, terus lihat nih di salah satu daun pen ini ada yang renggang, ada yang satu renggang ya, lubang. Terus putar. Nah ini, tuh. Nah itu ada baut ya. Sekrup. Nah itu dibuka teman-teman. Dibuka pakai obeng plus ya. Sebentar, ambil obeng plus. Cukup teman-teman kayak gini aja. Set. Nah, gitu ya nih. Bukanya ke kiri. Nah, ke kiri kayak gitu. Nah, sekrup atau baut ini ya terserah teman-teman, mau buka full boleh, mau buka pokoknya itu pengunci as dinamo ya. Nah, kalau sekiranya dia udah nggak ngunci as dinamo ya udah cukup, nggak apa-apa. Tapi mau mau sampai full juga boleh, mau dilepas sampai full. Nah, gitu. Habis itu kita balik lagi ke depan lagi. Set. Pasang lagi. Sebentar. Lalu kita ambil teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa bang, susah nih ngambil motor dinamonya nyangkut di belakangnya, biasa gitu ya. Apalagi teman-teman pengguna AC yang memang bukan spesialis teknisi itu bingung ya, bang nyangkut nih, masih nyangkut di sini nih gitu. Nah kalau teman-teman masih nyangkut di sini, keluarin aja pennya ya. Pennya, cara ngeluarin pennya biasanya kan kehalang tuh karena dia AC itu masih pegangan di pen tadi, sementara motor dinamo ini masih mentok sini kiri kanan nih. Nah teman-teman keluarin aja dulu pen kipasnya, caranya di sini. Ini juga kalau teman-teman mau cuci besar kayak gini tanpa menurunkan ya. Nah kalau di Panasonic buka pen itu gampang teman-teman. Ini kuncinya. Cukup teman-teman giniin, angkat. Nah itu ya, langsung kebuka ya. Setelah itu gimana bang? Setelah itu gini, sebentar. Setelah itu teman-teman fokus ke sini nih. Nah keluarin ya, angkat gitu. Nah ini pennya ini, nih. Itu nggak apa-apa bang, diangkat dikit nggak apa-apa. Nah tarik, set, keluar gitu. Nah keluarlah pennya ya. Pennya sudah keluar. Nih kalau teman-teman mau nyuci, gue iseng mau nyuci dilepasin pennya, ya udah buka aja kayak gini ya. Mau dicuci di bawah pennya ini, buka kayak gitu. Nah ini dia, kalau udah begini enak dilepasnya. Set. Tinggal teman-teman kayak gini aja, agak keluarin di situ. Nah langsung keluar ya, nyangkut. Oh ya ini udah. Nah gini teman-teman, biasanya dia ini kemasukan semut. Nah ini kemarin pernah dibuka ya. Ini motor dinamo ini bisa dibuka teman-teman, congkel aja kayak gini ya. Aduh agak pegal begini. Ketinggian kita turunin dikit ya. Bagaimana gitu. Ini bisa dicongkel ya, pinggiran besinya ini congkel. Nah teman-teman buka aja karet ini, buka dulu karetnya. Terus ini tinggal dicongkel aja ini congkel ya. Kayak gini. Nah, ini bisa dibuka teman-teman. Nah, kalau dia ngalangin buka aja gini aneh pengamannya. Ini AC baru teman-teman. AC baru, AC gres loh, masih baru banget dijadiin bahan praktek. Aduh, sedih rasanya. Ah, buka aja ya. Buka aja kayak gitu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Nah, kayak gini.
Dalamnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini biasanya itu kemasukan semut atau disarangin semut di dalam ini, sedalam-dalam ini, lalu di sininya, ini kan ada sama, ada PCB-nya juga nih, PCB. Itu bersihin teman-teman, bersihin ya. Teman-teman bisa pakai sikat gigi, pakai ya angin, kompresor, ditiup-tiup. Tapi jangan lupa, besi yang tengah ini jangan sampai jatuh ya. Nih, di dalam sini ada kayak gini penahan bearingnya ya. Jangan sampai hilang. Nanti kalau ini hilang nggak dipakai ya nggak bisa ya. Nih, ini adanya di sini. Nah, di tengah-tengah itu ya, teman-teman. Tengah-tengah lubang itu. Jangan sampai hilang. Dia itu buat bantalan ini nih, bearingnya ini. Cek juga bearingnya, apakah udah rusak. Pokoknya seputar inilah. Apakah ada kabel yang putus. Nah, kalau udah bersih, teman-teman tinggal masukin lagi. Masukin lagi ya. Atur posisi PCB-nya yang benar, jangan sampai kehalang di sininya nih. Benar ya. Nah, pastikan benar-benar ceklek gitu. Terus agak diketok-ketok dikit ya. Pelan-pelan aja, jangan terlalu pakai, jangan ini sorry masih kehalang ya. Nah, jangan sampai masih kehalang gini teman-teman, paksa nanti patah. Kalau patah lumayan. Ini harganya sekitar 150, nah, gini, 150 sampai ya 200-an lah ya di online shop motor dinamo ini. Tapi kalau teman-teman beli teknisi ya 100.000 bisa jadi 1 juta. Nah, gini ya. Pastikan PCB-nya kapan itunya udah pas, baru ketok-ketok dikit. Pakai perasaan aja. Jangan pakai emosi ya, jangan pakai perasaan teknisi pas ngelihat gua. Itu perasaan emosi itu. Nah, itu jangan dipakai ya, tau. Kayak gini. Nah, kalau dia udah ceklek kayak udah ngepas gitu, barulah teman-teman pasang lagi deh. Oke, kita pasang lagi ya. Pasang lagi. Aduh, sorry. Pastikan berputar lancar. Oke. Karetnya jangan lupa, karetnya dipasang ya, teman-teman. Jangan sampai lupa. Nanti kalau teman-teman lupa pasang karet, hal-hal kayak gini itu bisa bikin AC jadi nggak nyaman. Nanti dia berisik ya. Berisik karena ini bernahan. Cara pasangnya gimana bang? Nah, cara pasangnya pen dulu masukin. Salah teman-teman sih mau pen dulu, mau dinamo dulu sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau nggak mau ribet, teman-teman berdua ya. Kalau memang belum terbiasa, teman-teman bisa berdua, ajak teman ya. Karena ini untuk pengguna AC pasti belum terbiasa ya kan. Nah, yang penting asnya itu udah masuk duluan ya ke lubang itu. Setelah itu baru kita masukin pennya. Sebentar, kabelnya pendek ini. Masukin pen gimana bang? Nah, masukin pen gini ya. Sama pada saat kita buka tadi. Masukin dulu yang ujungnya rata ini ya, yang ujungnya rata. Kalau yang ujungnya begini itu ada di sebelah kiri. Masukin dulu. Yang penting intinya angkat dulu sampai dia masuk nih, segitu aja nih. Nah, tahan di situ. Kita masukin ininya teman-teman nih. As pen tadi, as dinamo tadi kita harus masukin ke lubang tadi ya. Sebenarnya ini cukup diraba-raba aja, dirasa-rasa nih, kan kita bisa megang nih.
megang ujung as itu ke lubang itu pas nggak gitu, ke as sampai ke lubang itu harus masukin pas nggak, bisa diraba aja tanpa dilihat sebenarnya ya. Nih tuh, pokoknya kalau nyari lubang itu cukup diraba-raba aja loh. Oke, sekarang balik ke sebelah kiri lagi. Setelah as sama lubang pen tadi masuk, balik ke kiri lagi. Teman-teman jangan lupa pasang ininya nih. Ini pegangan si pen ini ya. Caranya gimana? Caranya masukin dulu ke asnya, baru taruh di sini. Nah, tuh gitu ya. Baru kita taruh lagi ininya, epapnya. Nah, dia kunci sendiri teman-teman. Kalau di Panasonic itu dia nggak pakai skrup, nggak pakai baut ya. Cuman ini aja kuncinya. Oke, selanjutnya teman-teman kencangin pennya ini. Nah, pen ini harus diatur ya, jangan sampai mentok kiri kanan. Sebentar kita lepasin dulu biar teman-teman bisa ngeliat mana ini ngelepasnya. Nah, gini, apa sih yang diatur gini loh teman-teman. Maksudnya itu kiri kanannya ini loh. Kiri kanan itu jangan sampai mentok banget ke kanan, jangan sampai mentok banget ke kiri gitu. Nah, kalau dia mentok itu, nah itu kan bisa digeser kiri kanan. Kalau dia mentok nanti berisik ya. Fan ini berisik. Bang, kok saya habis buka berisik bang. Nah, itu bisa jadi teman-teman nggak ngatur posisi fan ini. Nanti bisa jadi cuan lagi tuh, hal-hal kayak gitu. Nah, atur jangan sampai nempel ke kiri ke kanannya. Pokoknya nah, geser gitu ya. Teman-teman geser nih. Teman-teman jangan sampai nempel kiri kanannya. Pokoknya ada jarak kanan, ada jarak di kiri juga deh, kayak gini ya. Setelah itu baru teman-teman kencengin. Apanya ya kencengin? Nah ini tadi, ini loh tuh, baut tadi nih. Nah ini juga jangan lupa dikencengin. Saya pernah lupa kencengin teman-teman. Konsumennya ngeluh nggak ada angin. Ya nggak ada angin karena pen dinamo muter, pennya nggak bisa muter karena ini ada kencengin. Pas nyampe rumah baru ingat, oh iya belum dikencengin. Nah ini, ya namanya manusia ada aja lupa ya. Lupa sih nggak apa-apa, asal jangan sengaja lupa. Nah, nih. Nah kencengin ya. Oke, kencengnya ya sekencangnya aja, jangan jangan terlalu paksa ya. Kalau paksa nanti dol. Oke, nah ini kita putar dulu tes. Nah itu udah diputar, nggak ada suara ya, nggak mentok kiri, nggak mentok kanan ya, nggak mentok. Oke. Nah, setelah itu apa bang? Nah setelah itu ya kita rapin ini lagi, talang airnya itu kita pasang ya. Talang airnya kita pasang lagi. Nah kalau Panasonic talang air gampang, cuma gitu aja ya. Itu enaknya Panasonic itu bisa dibongkar semuanya dengan talang air, bisa dilepas. Oke. Nah setelah terpasang talang airnya, rapikan modul atau PCB-nya ya teman-teman. Rapikan, pastikan semua sudah benar, baru lanjut balikin. Nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa ya, santai aja teman-teman, santai aja. Ingatin posisi baut-baut yang tadi ya, pasang lagi baut-bautnya. Jangan sampai ada yang nggak dipasang, nanti bautnya itu ada 6, kepasang cuma 4. Nah itu artinya ada yang nggak dipasang. Terus ini
Terus yang dua tadi sini ya. Kalau teman-teman nggak dipasang nanti, bang ini kok suara indoor saya berisik ya, karena skrup-skrup ini nggak dipasang. Cari yang baut ada magnetnya ya. Kalau nggak ada magnet kayak gini nih, gak enak teman-teman kalau obeng nggak ada magnet. Mana obeng saya satu lagi ya? Obeng ada banyak di sini loh teman-teman. Cuman kadang-kadang tuh banyak setan-setan minjalik di sini, minjem jadi milik. Ih, ya enak. Mana sih obengnya? Setan-setan minjalik, setan minjalik. Ini kali ya. Oke. Sekarang kembalikan posisi termis teman. Termis nih ya. Nah, termis jangan nggak dibalikin. Nanti kalau nggak dibalikin kerjanya ngaco kompresornya. AC teman-teman ya bisa aja nggak dingin gara-gara posisi termis. Kabel ini teman-teman rapiin ya ke sela-selanya nih kayak gitu. Terus ini termis yang pipa ini ada rumahnya sendiri, di situ masukin. Terus ini jangan lupa dipasang nih, ini kabel soket yang ke dinamo tadi. Nanti teman-teman lupa, bang tapi nggak udah diiniin tapi masih nggak muter, ternyata soketnya lupa dipasang. Nah, ini balikin lagi. Nah, masukin, rapihin semuanya kabel-kabelnya, dikuel-kuel nggak apa-apa, yang penting masukin ke sini. Ya, terus tutup lagi. Tutup semua, tutup juga. Ini jangan lupa dipasang ya kabel yang ke outdoornya. Nanti teman-teman bak itu udah semua, tapi kok AC-nya nggak dingin ya? Ternyata lupa dipasang kabelnya, jadi outdoornya nggak bisa hidup. Grounding jangan lupa dipasang, ini penting ya. Kalau ada teknisi bilang grounding nggak penting, kentut lah itu. Dia sih enak kalau AC orang rusak, dia yang dapat cuannya kan. Oke. Alah, ini masih kendor kayak teman-teman. Jangan sampai kendor kayak gini ya teman-teman, nanti ngepong. Nah, ngepong bisa ada cipratan pijaran listrik, bisa sebabkan kebakaran. Kencang. Satu lagi ya. Oke, selesai semua, sudah dipastikan aman, colokin lagi.
matiin, tes nyalain. Nah, dia langsung gerak sendiri ya, itu artinya sudah aman. Tes nyalain tuh. Nah, itu hembusan anginnya ya, itu cantum itu. Nah, sudah ada hembusan anginnya ya. Oke, kita matiin karena ini untuk tes aja. Kita matiin lagi. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman. Casing bisa lah ya. Ada kapasitor dekat kopi. Itu pantun, lanjutin. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pengguna AC semuanya. Silakan ikutin aja kalau misalkan ada keluhan kayak gitu ya. Bang, ini AC saya nggak bisa diapa-apain dari remote merek Sharp. Oke, kita jawab dulu yang keledai jongkok ah. Keledai jongkok. Nggak bisa diapa-apain itu, teman-teman. Teman-teman cari dulu kerusakannya di display ini, display sensor ini atau di remote-nya. Nah, kalau misalkan tes dulu remote-nya, teman-teman nih. Ini nggak ada HP lagi ya. Oke, kita anggaplah HP mana ya, HP. Misalkan, oke, kita anggaplah ini roti, ini HP ya. Jadi gini, cara mengetahui remote-nya rusak apa enggak. Ini HP, misalkan ya, karena ini nggak ada HP lagi. HP tadi mana? Nah, teman-teman buka aplikasi kamera ya, kamera dalam posisi kayak kita mau moto atau mau merekam video. Lalu teman-teman arahkan kayak kita mau moto remote, kayak kita mau moto ginian nih. Nah, lalu di kamera itu teman-teman pencet salah satu tombol ini nih, tombol on off atau apa. Lihat di kameranya, di kamera di HP tadi ya. Kalau remote-nya itu bagus, dia nanti terpantau terlihat di kamera HP teman-teman itu kayak ada bleed. Di sini kayak ada bleed ya, kayak ada pijaran lampu gitu. Nah, itu artinya remote-nya masih bagus. Nah, kerusakannya berarti di display sensor ini. Nah, display sensor ini teman-teman bersihin pakai sikat gigi. Kalau nggak bisa juga ya teman-teman ganti display atau ganti mata kucing ini nih. Apa sih mata kucing ini yang kayak hitam itu loh, kecil itu. Tapi teman-teman mesti solder ya, solder kalau mau ganti mata kucing ini. Kalau kalau gua sih mending teman-teman beli aja, kalau teman-teman nggak mau ribet beli satu pakan display, ini murah kok ya. Cek aja di keranjang oranye. Nah, kalau misalkan remote-nya yang rusak, ini solusinya. Sebentar, gue cari remote tadi mana ya? Sebentar. Kalau misalkan remote-nya yang rusak, teman-teman bisa ganti pakai remote multi. Si remote multi. Sebentar ya, bro. Nggak buru-buru kan? Bentar. Di remote-nya mana ya? Alah, nanti gue bikin itu deh, video terpisah. Sebenarnya udah ada sih video itu ya. Cara memasukkan kode remote multi itu udah ada di sini. Remote-nya nggak ketemu teman-teman. Nanti teman-teman komen aja, nanti gue bikin video yang terpisah ya. Remote-nya nggak ketemu. Atau cari aja di channel YT akun ini, atau di Facebook ini ada, di channel YouTube Aircon Solution juga ada. Cara memasukkan kode remote universal, cara memasukkan kode remote AC multi gitu ya, itu udah ada. Itu kalau memang remote-nya yang bermasalah. Ganjel opo? Kalau serasa aneh itu berarti ada yang belum pas ya. Apa yang belum pas?
Ya, si Panasonic ini bisa overhaul tanpa menurunkan unitnya ya teman-teman. Nanti gue kasih tahu caranya. Sampai ke talang-talang belakang itu bisa dilepas kok. Jadi nanti yang ada itu cuma epatnya aja. Yang tertinggal cuma epatnya. Jadi teman-teman cuci epat di atas. Emang bisa bang? Bisa. Teknisi aja nggak mau kasih tahu ya. Biar teman-teman cuci turun. Cuci besar. Kalau cuci besar itu cuannya besar. Pasang dulu ya, skrupnya ntar hilang malah. Biasanya sih yang udah hilang. Nah, kalau teknisi biasanya nyuci AC itu habis nyuci AC, skrup atau baut ini nggak dipasang nih sama dia. Nah, teknisi kebanyakan kayak gitu ya. Skrupnya ini nggak dipasang. Ya bisa dibilang korupsi baut, korupsi skrup. Ada juga karena unsur males, ada juga karena unsur sengaja. Bang, buang freon apa dalam keadaan nyala? Kuras freon, ya. Sebaiknya teman-teman sebenarnya terserah sih. Kalau misalkan mau tekanannya nggak terlalu kencang dihidupin. Tapi kalau mau dalam kondisi mati ya nggak masalah, buka sedikit aja. Apa? Manifoldnya itu jangan terlalu buka full, buka dikit aja asal keluar. Nah, ujung manifold itu kalau memang mau dikuras itu direndam di dalam air ya, ada air di dalam bak ember. Jadi ember masukin air, ujung manifold. Kalau teman-teman mau nguras freon itu ujung manifold itu kayak gini nih. Nah, rendam di dalam air itu blek 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 blek. Nah, tujuannya buat netralisir dan apa nggak terbuang lepas bebas kayak gitu ngebul nanti ya, nggak rusak lingkungan. Teman-teman pelan-pelan bukanya. Kondisi mati boleh, kondisi nyala juga boleh. Pelan-pelan buka apa namanya, buka manifoldnya itu dikit aja dulu, belum sabar aja kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Aku mau lanjut ngopi dulu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman pengguna AC semuanya. Bang Yoga nggak ada bang, ini nggak ada cabang dimanapun. Jadi kalau ada yang menamakan atas nama Aircon Solution, itu jelas bukan saya ya. Itu bukan saya. Jadi nggak ada cabang sama sekali. Dan yang mau pakai nama Aircon Solution juga yang lain silakan, karena ini memang belum gue patenkan nama ini. Ya ntar kalau udah ada yang didaftarkan ke ya dalam bentuk CP, PT, ya berarti gue yang ganti nama. Gue sebenarnya udah punya CP di bidang AC ini, tapi bukan Aircon Solution namanya ya. Oke, terima kasih Bang Heri, terima kasih Bang Yoga, terima kasih Keledai Jongkok. Aduh, jelek banget nama lo. Terima kasih Bang Isa Kuntoro Adi. Thank you semuanya yang sudah mampir di sini. Kita jumpa lagi di lain waktu.